Cerita berawal ketika Ari dipindah tugaskan bersama 3 orang temannya Didi dan Danu, ke hutan di lereng gunung daerah Jawa Barat. Ketika itu mereka sedang mengadakan penelitian tentang pohon langka yang hampir punah. Pohon itu hanya hidup di beberapa tempat di Indonesia. Harganya yang mahal memang menjadi incaran para penebang liar. Sesampainya di kantor, Ari dan temannya langsung melapor ke petugas yang akan mereka gantikan. Petugas itu memberitahu jalur-jalur yang akan mereka lalui di peta dan GPS. Setelah selesai para petugas berpamitan, namun, ada satu orang yang menghampiri Ari. Dia memberitahu bahwa ada satu pohon besar yang ada makam tuanya, jangan didekati. Ari bertanya, memangnya kenapa? Namun petugas itu tidak bisa menjawab, lalu pergi dan melarang mereka sekali lagi untuk tidak mendekat ke situ. Setelah makan siang, dan hari sudah mulai gelap, tiba-tiba hujan turun namun tidak lebat. Mereka masuk ke camp dan Ari menceritakan kepada 2 temannya tentang apa yang dia dengar dari petugas sebelumnya. Petugas itu berpesan agar tidak mendekati pohon besar dekat makam tua. Namun, salah seorang temannya yaitu Didi, tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Dia hanya menganggap itu dongeng untuk anak kecil. Paling juga itu cuma dongeng untuk anak-anak, kata Didi sambil tertawa. Udahlah, gak usah dipikirin. Paling itu cuma bercandaan dari petugas sebelumnya, supaya kita takut. Lanjut Didi. Setelah makan malam, mereka tidur dan paginya mereka mulai mengecek pohon-pohon yang akan mereka teliti. Hingga sampailah mereka dekat sebuah makam tua, dan ada pohon yang cukup besar dan membuat mereka terkagum. Setelah seharian memeriksa dan memasang beberapa CCTV, mereka memutuskan untuk kembali ke camp dan meneruskannya lagi besok. Tiba-tiba, tengah malam, ada suara yang membuka pintu dan suara telapak kaki. Mereka segera berkumpul di ruang tengah dan bersiaga, khawatir ada orang mau berniat jahat. Namun Didi tidak ada, hanya Ari dan Danu di camp itu. Mereka melihat pintu terbuka, dan berpikir mungkin Didi sedang keluar untuk cari angin. Setelah beberapa saat, Didi belum juga masuk. Padahal sangat dingin, Ari penasaran melihat CCTV. Di situ terlihat Didi keluar dengan tatapan kosong, dan berjalan menuju pohon besar yang terlarang, lalu menghilang dari jangkauan CCTV. Karena di daerah itu memiliki medan magnet yang sangat kuat, sehingga sinyal dari CCTV tidak sampai. Bahkan, GPS dan kompas pun sering error di tempat itu. Mereka memutuskan untuk menyusul Didi. Setelah setengah jam berjalan, mereka melihat Didi yang tiba-tiba menghilang di balik pepohonan. Ari dan Danu berlari sambil berteriak memanggil Didi, namun Didi tidak mendengar. Setelah sampai ke samping pohon besar itu, mereka dikagetkan dengan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Memiliki taring yang sangat tajam, dan kaki yang panjang, sedang mencengkeram kedua bahu Didi dan hampir menelannya. Didi tersadar dan langsung teriak minta tolong. Ari dan Danu mengarahkan senter ke wajah makhluk itu. Makhluk itu seperti tak tahan dengan cahaya lalu menjatuhkan Didi ke tanah. Ari dan Danu segera merangkul Didi dan berlari menjauh. Makhluk itu berupaya mengejar. Akhirnya mereka sampai ke camp.
Di situ banyak lampu sorot. Makhluk itu tak berani mendekat, dan mereka berhasil menyelamatkan Didi.